Baik, kakak-kakak, di malam hari ini kita sudah masuk di rencana tindak lanjut, yaitu program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatannya. Baik, kakak-kakak, sebelum kita mulai tatap maya kita di malam hari ini, mungkin saya minta Kak Anton bisa pimpin kita di dalam doa pada malam hari ini. Oke kakak, saya mengajak kita untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunanmu boleh mengumpulkan kami dalam tatap maya pada malam hari ini. Engkau berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya sebentar dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Kak Anton, terima kasih. Salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikannya. Ya, kita mindfulness dengan teknik stop selama 1 menit ya. Mari kita tenangkan hati kita dan pikiran. Mari kita akan arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Oke, kakak-kakak kita lanjut. Ya, berbicara tentang mindfulness ini dengan teknik stop. Nanti kakak-kakak bisa lakukan di sekolah kakak-kakak karena ini sangat penting juga ketika kegiatan lagi sedang berlangsung atau mungkin peserta didik lagi kurang begitu perhatian, kita bisa tenangkan mereka dengan mindfulness ya atau teknik stop. Berdoa bersama tadi kita sudah lakukan. Seperti biasa kesepakatan bersama kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Saya di kesepakatan kita bersama. Selanjutnya kakak-kakak tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama kita akan merefleksikan pembelajaran modul 3 ya yang kita sudah pelajari kemarin. Yang kedua kita akan memahami penugasan rencana tindak lanjut setelah dari modul ini nanti. Jadi ada dua tujuan dari sesi kita pada malam hari ini. Nah, agenda di sini ada 5. Pendahuluan, tadi sudah kesiapan belajar, penyampaian materi, tujuan dan komitmen belajar. 5 menit. Refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL atau pengantar tugas 20 menit, dialog 7 menit, dan penutup 3 menit. Kita masuk di pendahuluan yang pertama. Oke, di sini kakak-kakak ada level 1, 2, 3 sampai 10. Jadi mungkin kira-kira kakak sekarang sudah masuk di level berapa dalam persiapan belajar untuk RTL ini. Silakan kakak-kakak bisa menulis di kolom chat dan mungkin yang mau menjawab langsung silakan raise hand.
ada Kak Anton di level 9. Silakan Kak Anton mungkin bisa berbagi pendapat karena sampai level 9. Maksudnya ini saya taruh level 9 karena sedikit yang mau selesai Kak. Oke Kak Anton. Kalau menyangkut dengan persiapan belajar untuk RTL ini Kak Anton kira-kira Ya mau apa tetap maju terus karena waktu sudah semakin mepet ini. Karena banyak pengorbanan selama ini dalam melaksanakan PKG jadi ya mau tidak mau harus siap hajar terus. oke Kak Anton. Silakan dari kakak-kakak lain. Kira-kira di level berapa dalam persiapan belajar kakak-kakak? Kalau Kak Luki, Baik kakak, kalau dari saya level 8 kan. level 8 ya? Iya kak. Kenapa saya kasih di Ya, level 8? Mungkin pembelajaran ini uh, sudah cukup bagus untuk kita. Hanya saja kita sebagai manusia mungkin ada beberapa materi yang mungkin kita harus ulang-ulang terus-menerus baru bisa kita berada di level-level berikut karena ya ada sedikit lupa-lupa lah yang lain begitu. Tapi dari segi uh, materinya sudah bagus. Mungkin kita ulang kembali lagi dari awal untuk baca-baca materinya, baru bisa kita mengerti lebih dalam lagi tentang kegiatan-kegiatannya. Karena ada beberapa kegiatan lagi yang kita lakukan di dalam rencana tindak lanjut ini yang ini juga kita dibutuh untuk kerjasama atau kolaborasi dengan KBS di sekolah kita masing-masing. Tidak saya seperti itu. baik Kak Luki. Terima kasih. Baik kakak-kakak, selanjutnya tujuan pembelajaran yaitu kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut, yaitu perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Itu ada aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi kakak-kakak sebentar, bagaimana memahami rencana tindak lanjut, yaitu perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, refleksi awal, coba kita kembali ke belakang yang sudah kita pelajari tadi malam, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Mungkin kakak-kakak masih ingat tadi malam, Masih pembelajaran baik. berbasis proyek? Masih ingat ya? Kalau kita di malam, bagaimana materi di bawah? Tujuan pembelajaran mungkin. Terus model pendidikan yang apa kemarin? Mungkin Kak Luki bisa mengulang kembali. Jadi baik untuk model pembelajaran di berbasis proyek yang Model pendidikan gerak tadi malam ya, Kak Luki ya? ya pendidikan gerak, model pembelajaran pendidikan gerak peserta didik yang dilibatkan itu kelas 10, 11, dan 12. Siap. Waktu pelaksanaannya itu saya lakukannya itu dalam waktu 4 minggu.
Iya. Dan Mata pelajaran yang terlibat kemarin yang ada dilibatkan itu PJK, ada 4 ya, seni budaya, TIK dengan bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Ya, Iya. Tadi malam di mana guru seni, yaitu ada orang juga membantu untuk bagian gerak kreatif ya. iya, Guru TIK, tidak salah itu dokumentasi, dan guru bahasa Indonesia untuk membantu jalannya kegiatan ya. iya. Tips, ya. Atau Oke, kalau dokumentasi. Ki. Ya, terima kasih masih ingat. Adakah yang masih ingat Kak Hendra? Halo Kak Hendra. Halo, ya kak. Iya, coba kita merefleksi kembali yang Kak Hendra sudah bahas tadi malam. Kak Hendra punya tadi malam itu ini menyangkut dengan ini sport education model ya, Iya kak. permainan Itu ini futsal berarti ya. kemudian futsal kak. Iya. Kelas-kelas yang terlibat tadi malam Kak Hendra bisa mungkin ceritakan kembali. Jadi mungkin atau ini apa acara perubahan sedikit ya untuk Iya. kelas. Itu saya ini apa? Terus ini untuk kelas saya ini apa? Saya ambil semua punya ini untuk semua kelas untuk melakukan atau kegiatan atau terus itu ada kelas 9A itu maksudnya yang membuat kegiatan tersebut gitu. 9A ya. Oke Kak Hendra. Jadi Kak Hendra sudah rubah sesuai dengan kita diskusi tadi malam ya. Ya ya kak. Luar biasa. Nanti langsung tinggal di-upload ulang lagi Kak Hendra ya. Ya, sudah langsung Ya. upload normal gitu ya. Ya. Jadi yang penyelenggara itu Kak Hendra punya kelas 9A ya. Saya Tadi malam sedikit tema bertanya, Kang. bangun. Iya ya. Kak. Menangkut kemarin yang kita buat itu kan pembelajaran berbasis proyek ini, apakah nanti di rencana tindak lanjut itu yang kita buat atau bisa kita rubah lagi rencana pembelajaran berbasis proyek yang kita buat itu bisa lagi kita rubah mungkin kegiatan apa begitu di dalam FTL atau tetap kita lanjutkan nanti materi yang ini. Iya. Memang kalau untuk lebih mempermudah tuh kalau kita lanjut saja dengan rencana yang kita sudah buat itu. Karena kalau kita apa nanti kita mulai lagi dari awal lagi. Karena itu kemarin kalau Lucky sudah susun lumayan panjang sampai hanya mungkin tinggal 4 minggu kemarin ya. Hanya tinggal mungkin di keterangan mungkin hanya dia punya hari-harinya. Minggu pertama di hari-hari apa dengan jam. Maksud saya dia punya jangka waktu itu macam kan 4 minggu, apakah bisa kita rubah macam ke 1 bulan atau 2 bulan begitu? Nah, kalau itu bisa kalau Lucky. Kalau hanya untuk penambahan seperti itu bisa kalau. Yang penting jangan rubah utuh dia punya Iya, apalagi yang suka Lucky pembelajaran. sudah susun secara umum itu. Iya. Kalau hanya untuk dia punya waktu itu bisa untuk mau penambahannya. Iya, ya. Oke, baik Kak Lucky, Kak Hendra, terima kasih sudah mengingatkan kembali tentang pembelajaran berbasis proyek ya. Nah, di sini ada kakak-kakak, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan kakak-kakak, siapa yang mau menjawab ini? Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan Resen.
Kak Edi. Halo Kak Edi. Kak Ignas. Halo Kak Ignas. Kak Fik, dengar suara saya? Oke, mungkin lagi jaringan. Ya. Kak Hendra mungkin silakan. Oke, baik ya. Mungkin dari kegiatan yang kita buat, mungkin atau kolaborasi bersama rekan sejawat, itu maksudnya kita saling mengisi begitu kan, atau bekerja sama dengan Iya. rekan sejawat. Ya. Kemudian mungkin ada beberapa kegiatan mungkin yang bisa mereka bantu begitu. Oke, mungkin sedikit dari saya. Kak. Iya. Kuncinya adalah kolaborasi ya. Kak Anton, ada tambahan? Sebenarnya cukup yang dijelaskan tadi oleh Kak Hendra, di mana harus mengadakan kolaborasi bersama rekan sejawat. Artinya bahwa ketika kita melakukan suatu kolaborasi dalam menyusun proyek, istilahnya kan kita harus membutuhkan pemahaman-pemahaman atau ide-ide gagasan baru dari rekan-rekan sejawat. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih kan. Berarti kita perlu ya, kita harus berkolaborasi dengan kan sejawat ya di sekolah. Ya, ada Kak Edi, ada Resen, Yang silakan marah Kak. kakak minta masuk. Di jaringan ini saya ada bingung ini dari tadi tidak semua sana. Tidak dengar suara, Iya, minta masuk kakak. oke, Baik, siap. saya sedikit kakak menyangkut ini Ya. pertanyaan refleksi ini. Kalau saya lihat-lihat dari tadi kakak, tapi tidak dengar suara apa yang sudah dijelaskan, minta maaf. Hanya maksudnya kalau menurut saya ini, kalau dari model perspektifnya kita, guru PJOK memang betul. Ini ada manfaatnya buat kita. Tapi ketika kita berkolaborasi untuk guru-guru mata pelajaran lain, apa sih manfaatnya untuk mereka begitu kak? Karena kita tahu ini proyek kan, kegiatan proyeknya kan untuk kita punya konsumsi PJOK gitu ya. Nah tapi untuk mereka tuh apa sih begitu itu? Ya mungkin dari sini kakak yang saya mau ingin berbagi itu seperti apa? Mungkin ada apa namanya sanggahan atau tambahan dari kakak sekalian itu yang saya mau ingin cari tahu dari ini pertanyaan ini kak. Maksudnya dari proyek yang kita lakukan gitu kak. Kalau kita mau berkolaborasi bisa saja kita ajak kawan-kawan, teman-teman yang mau sesuai dengan apa yang kita butuhkan mata pelajaran, betul dong mau. Tapi goalsnya untuk mereka apa? Dampaknya buat mereka apa kak? Lalu kita, ini kita sudah tahu. Kalau ini kan untuk kita punya proyek pembelajaran dalam PJOK betul. Tapi untuk mereka untuk apa? Gitu saja sih menurut saya kakak. Terima kasih. Baik Kak Edi, terima kasih. Apakah ada yang mau menanggapi yang disampaikan oleh Kak Edi? Kalau Ki? Oke, memang yang Kantor, ya kantor. ditanggapi oleh Kak Edi memang ada betulnya. Karena memang kalau kita melihat dari si kesibukan sebentar, memang agak apa namanya rincu karena memang yang Kak Edi bilang tadi itu apa sih dampak buat mereka kira-kira. Sebenarnya untuk dampaknya tidak ada, hanya mungkin karena berkaitan dengan proyek ini, di mana kita harus berkolaborasi mungkin. Ya, kalaupun mungkin dia hanya tukang pegang tripod atau merekam-rekam, ya saya rasa itu bagian dari kolaborasi. Kendati pun memang yang untuk dampaknya kepada rekan-rekan sejawat mungkin contohnya kalau dia guru agama mungkin ya kira-kira kita tahu lagi sih apa untuk dia. Saya juga belum terpaham, mungkin kalau kita suruh dia berdoa di awal pembukaan kegiatan ya oke lah, mungkin ya berkat mungkin dari Tuhan diterima mungkin, dan gitu untuk semua yang mengikuti kegiatan. Saya rasa seperti itu. Memang agak
agak ribet juga saya lihat ini kalau mau bilang berkolaborasi. Apalagi kalau tanpa kita sadari mungkin kalau kita berkolaborasi mungkin kita muatan itu dan guru ini mungkin sebentar pas pelaksanaannya kalaupun itu tidak libatkan mungkin karena dari saking kesibukan apa yang penting ya dalam hal administrasi penyusunan saya rasa adalah mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, Anton. Terima kasih sudah menjawab. Baik, kakak ini. Jadi di komunitas belajar di sekolah itu, yaitu di mana Kombel ya, di SMA 1 juga sudah ada. Jadi di sini bagaimana kita sebagai guru PJOK kita mau merancang suatu program ya. Nah, ketika kita merancang suatu program, paling tidak kita melihat kita bisa melibatkan beberapa mata pelajaran di situ yang mau membantu kita agar program kita ini bisa berjalan, ya, bisa berjalan. Tujuannya di situ ya, agar program kita bisa berjalan. Entah itu efek samping dampaknya untuk mereka, tapi ingat, ini programnya kita. Kita butuh kolaborasi kerjasama dengan mereka, ya. Seperti guru tik, ya minta tolong sudah. Kau bagian pengambilan gambar, perekaman, sampai pengeditan, sampai penginputan di YouTube. Nah, itu kan mempermudah kita sudah kan. Ada yang foto, edit. Nah, dampak dari dia ya, dia edit. Tugasnya dia sudah itu. Menambah ilmunya dia untuk pengeditan ya. Terus guru bahasa Indonesia yang Kaluki punya. Nah, karena di situ mungkin kita hanya guru olahraga 2-3 orang. Guru bahasa Indonesia dia bisa membantu sebagai MC tadi dalam kegiatan ini. Sehingga program kita yang kita suruh ini bisa berjalan ketika sudah dilaksanakan. Mungkin seperti gambaran seperti itu ya kayak dia. Ini kita kolaborasi dengan mapel-mapel lain untuk menyukseskan program yang kita buat. Oke, ada lagi kakak-kakak sebelum kita lanjut? Oke, Mungkin saya bertanya sedikit gitu. ya Kak Luki. Menyangkut kolaborasi dengan rekan sejawat yang kakak. Ya, Di dalam kita berkolaborasi dengan kawan itu, saya mau bertanya sedikit, kalau misalnya yang membantu kita itu, ya macam kita bilang kayak bahasa Indonesia ya, membantu mungkin MC atau apa. Tapi kalau misalnya dia membantu kita di luar dari dia punya mata pelajaran, contohnya macam dia berguru bahasa Inggris, tapi dia punya apa? Punya kemampuan seperti dia untuk dokumentasi, edit-edit itu dalam bidang TIK itu dia punya kelebihan seperti itu. Apakah kita bisa pakai untuk jadikan kolaborasi di itu? Dan kita catatnya di pembelajaran berbasis proyek itu kita tetap cantumkan dia sebagai guru bahasa Indonesia atau sebagai guru TIK. Mungkin itu saya desakan. Terima kasih. oke. Baik, karena ini kita berhubungan dengan mata pelajaran ya, mapel. Pasti di situ yang akan kita muat adalah mapelnya ya, bukan individunya ya, bukan orang. Karena kalau kita muat sebentar mapel tadi yang seperti kayak bilang bahasa Inggris, padahal pada saat dia kerja sebenarnya dia tik dia keahliannya di situ bisa diedit. Tapi kita lebih ke karena di situ jelas-jelas kita menulis program, kita melibatkan guru mata pelajaran ya. Guru mata pelajaran ketika guru mata pelajaran itu ya berarti dia sesuai dengan dia punya basic itu sudah. Walaupun di dalam pelaksanaan nanti mungkin dia bisa kerja rangkap dengan ini yang dia sudah kuasai mungkin dari selain dari basicnya dia sebagai guru mapel itu ya. Seperti itu ya kalau ya. Hmm. Ya, karena program itu nanti kita akan sampaikan nanti. Kita akan sampaikan di mungkin nanti di Wakasek atau di kepala sekolah karena ini nanti gitu. Karena nanti ini kita akan buat video nanti. Karena kurang lebih selama 1 minggu nih kita akan paparkan program yang kita rencanakan ini di teman-teman Kombel ya. Teman-teman Kombel
bisa juga di luar dari kombel kita. Jadi ini mungkin dari pegawai, ada kepala sekolah, wakasek, ya kita bisa menyampaikan program ini nanti yang kita sudah rancang ini nanti. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut. Oke, selanjutnya masih ada di sini ada pertanyaan. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Silakan kakak-kakak, masih ada lagi dua. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Silakan yang mau. Ya, saya yakin kakak-kakak sudah melihat, sudah membuka di LMS, dan juga ini masih berkaitan dengan yang kemarin ya. Silakan reset. Yang lain bisa tulis di kolom chat. Bagaimana pelibatan komunitas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam rencana tindak lanjut kita dalam program yang sudah kita buat ini. Silakan. Ada Kak Ignas dorong jaringannya. Mas Apik. Oh ya, ada Kak Ignas. Silakan Kak Ignas. Ya, eh, memang dalam keterlibatan rekan-rekan sejawat atau dalam kombel, ya berangkat dari materi kemarin ya memang itu tadi teman-teman cukup antusias dalam memikirkan hal ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi tadi perlunya memang duduk bersama untuk merancang satu kegiatan yang berbasis proyek itu. Tapi ada beberapa hal-hal teknis atau kendala yang juga kita alami dalam pembuatan ini, sehingga memang pembelajaran proyek ini tidak begitu kita rampung dalam waktu dekat, butuh waktu yang cukup untuk kita pikirkan bersama lah. Dan pemahaman saya terhadap komunitas belajar itu ya memang sudah berdampak ya, karena memang banyak rekan-rekan sejawat yang kreatif. Itu juga kalau memang kita lihat dari pembelajaran yang ada di dalam proyek P5, kami juga tidak hanya melibatkan rekan-rekan guru mata pelajaran sebagai atau pemateri. Banyak juga praktisi-praktisi dari luar yang kami sarankan, kami bagi untuk memberikan pemahaman mereka sebagai praktisi, begitu kakak. Dan memang tidak semata-mata guru saja dari sekolah itu yang memberikan keluasan materi. Kalau macam kemarin, kembali lagi ini saya lihat materi dari Kaluki terkait dengan ada koreografi itu senam sehat, ya memang kami juga guru olahraga di situ punya andil di dalam pemahaman senam, tapi dalam koreografi mungkin kita libatkan pemateri dari luar. Mungkin hal-hal itu kolaboratif itu juga bisa kita padukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berbasis proyek. Barangkali itu yang saya disampaikan sedikit. Terima kasih. Kak Ignas, kalau di kombelnya Kak Ignas, teman-teman yang lain juga sudah saling berbagi ya? Ya, di kombel kami juga sering beberapa kali ada pertemuan terkait dengan kualitas belajar. Memang di kombel kami itu ada dari mapel agama, lalu dari apa lagi yang satu bahasa Indonesia juga. Hanya memang itu tadi saat kita untuk
menerapkan proyek ini memang kita perlu duduk lagi supaya kita bisa memikirkan apa-apa yang harus kita persiapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, baik Kak Ignas. Nanti untuk pembuatan proyek itu mungkin nanti kita Kak Ignas bisa lihat di modul 3 ya. Kita bisa lihat ada semua dia punya rancangan-rancangan, alur-alur semua ada di situ. Nanti kita Baik. coba merancang dulu. Setelah Ya. merancang nanti kita coba diskusi di kombel kita masing-masing ya di sekolah. Baik, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ignas. Ada lagi kakek lain? Oke, baik kita lanjut. Yang kedua di sini, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Silakan siapa yang mau menjawab? Ya, Taufik. Kak Kak Edi. Silakan bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Oke, mungkin Kak Luki silakan, mungkin Kak Luki bisa jawab. Baik, Kakak. Kalau dari saya, Kakak, dari pemahaman saya, kalau untuk voice choice of ownership dalam penerapan ini proyek basic learning, Pak apa ya? PJBL, Project namanya? Basic Learning. Ya, project basic learning ini Basic sudah learning, berdampak pembelajaran peserta didik. Kalau menurut saya, dalam pengalaman saya, kalau misalnya dalam project basic learning ini sudah sangat berdampak pada pembelajaran peserta didik, di mana kita mungkin sudah melakukannya di sekolah kita masing-masing dalam penerapan pembelajaran ini, di mana siswa tidak lagi monoton, tetapi berpusat pada peserta didik, siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran di sekolah. Jadi kita sebagai guru saja yang jadi fasilitator. Jadi siswa itu di mana mereka harus bertanya, mempresentasikan hasil kerjanya itu, dan kita hanya melihat apakah dia betul-betul menjalankan sesuai tujuan pembelajaran dalam pembelajaran atau materi yang kita sampaikan kepada peserta didik kita. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, Kak Luki, terima kasih. Ya, memang sangat penting sekali ini dalam kita menyusun suatu program, itu di mana kita guru sebagai, kalau sesuai dengan yang rencananya Kak Luki itu di programnya Kak Luki itu, di mana guru sebagai fasilitator ya, di mana kita melibatkan peserta didik, yaitu voice suara mereka. Jadi kita di mana memberikan kesempatan kepada mereka ya, untuk berbagi ide atau memilih tema ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu yang menyangkut dengan suara.
terus choice, yaitu di mana pilihannya. Di situ kita biarkan siswa untuk memilih bentuk kira-kira apa, proyek apa mungkin. Mungkin seperti presentasi, video, atau dan lain-lain ya. Atau mungkin juga metode belajar yang variatif. Nah, ini pilihan dari mereka. Terus ownership-nya itu mungkin kepemilikan ya. Kepemilikan bagaimana mereka harus bertanggung jawab terhadap hasil proyek yang mereka buat. Dari situ kita mendorong mereka untuk bertanggung jawab dan mungkin dalam setiap bagian proyek yang mereka mungkin kerjakan ya. Jadi kakak-kakak itu yang bagaimana kita harus melihat dari suara, pilihan, dan kepemilikan dari peserta didik dalam penerapan Project Based Learning atau PJBL. Oke, baik kakak-kakak kita lanjut. Oke, kakak-kakak di sini kita melihat di sini ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Sedangkan pembelajaran yang berkelanjutan yaitu keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi kakak-kakak keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ini adalah tujuannya untuk paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Sedangkan pembelajaran yang berkelanjutan dari keterampilan pedagogi ini adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, penyampaian RTL. Baik, kakak-kakak. Penyampaian RTL ini, kakak-kakak silakan menyimak baik-baik. Karena ini nanti kita akan melakukannya dalam 1 minggu ke depan, ya. Cek, yang pertama, pengantar tugas. Kakak-kakak pengantar tugas. Ini adalah salah satu kompetisi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar. Jadi mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Nah, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Ya, untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Ini adalah pengantar tugas kakak-kakak. Nah, sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu kita mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki di sekolah kakak-kakak ya. Jadi kita sudah pelajari ada 7 aset ya yang ada itu. Nah, rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah itu merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama, tujuan program. Kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang ketiga, keterlibatan komunitas. Dan yang keempat, rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Jadi kakak-kakak dari aspek ini nanti saya akan menilainya. Di sini ada 4 kakak-kakak. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bukan yang sudah berjalan ya. Tapi ini kita buat baru. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Itu bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi nanti kakak-kakak ketika kakak-kakak mempresentasikan yaitu perencanaan kakak-kakak
nanti ada yang sebagai notulenya yang mencatat juga hasil dari pertemuan kakak-kakak dalam mempresentasikan rancangan tersebut. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan ya. Jadi nanti ada videonya kakak-kakak, terus ada foto kegiatan dan dokumen lainnya. Jadi ini nanti yang saya akan menilai kakak-kakak ketika kakak-kakak mengunggah tugas kakak-kakak. Ingat kakak-kakak ada tujuan program, kelengkapan, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi. Nah, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan ya. Ini dari Sukan Ratnakar. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Jadi kakak-kakak di sini dia menggunakan moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, tujuan pembelajaran khusus, yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, yaitu perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Baik kakak-kakak di sini, komunitas belajar ada bentuk rencana tindak lanjut, komponen program, keterangannya. Nah, bentuk rencana tindak lanjut kakak-kakak, yang pertama di sini bahan tayang, rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal 9 slide. Jadi nanti kakak-kakak ketika kakak untuk menampilkan bahan tayang atau berupa mungkin PowerPoint, itu maksimal 9 slide ya. 9 slide itu dia tidak termasuk dengan nama kakak-kakak ya. Nama atau program atau judul di depan itu tidak. Nah, komponen program kakak-kakak. Di sini ada 8. Yang pertama, judul program atau kegiatan. Setelah itu latar belakang. Jadi kakak-kakak bisa membuat sudah kalau 9 slide, ini sudah ada 8 komponen. Tinggal kakak-kakak tambah ya. Judul program, latar belakang yang ketiga, tujuan program. Yang keempat, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Dan yang ke-8, kemungkinan tantangan. Nanti kakak-kakak bisa foto. Keterangan. Di sini, rencana tindak lanjut yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen. Kakak-kakak ingat bahan tayang, notulen, diskusi bersama KBS, video, foto atau dokumen yang relevan ya. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar di sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen di bawah ini. Jadi kakak-kakak harus memuat elemen-elemen. Yang pertama komponen itu, yaitu judul program atau kegiatan. Yang kedua latar belakang. Yang ketiga tujuan program. Yang keempat capaian langkah. 5 struktur. 6 pernyataan tentang kapasitas, rencana evaluasi, kemungkinan tantangannya. Jadi ada 8 program ini tadi, komponen program. Jadi di sini kakak-kakak harus termuat elemen ini ya. Itu seperti judul program.
yaitu judul atau program kegiatan berkenan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Latar belakangnya itu kakak-kakak uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, yaitu kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Ya, pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid, yaitu akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jadi kakak-kakak harus melihat dari suara, pilihan, dan kepemilikan. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada ya. Itu sesuai dengan berdasarkan pemetaan aset yang kita sudah lakukan ya. Itu latar belakang. Sedangkan capaian langkah kakak-kakak, tujuan program. Nah, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJK yang berpihak pada peserta didik ya. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah ya. Di sini juga ada capaian langkah-langkah kakak. Baik kakak-kakak, nanti ini saya kirim saja di grup ya, supaya kakak-kakak bisa melihat yaitu penjelasan tentang komponen-komponen yang ada ini. Karena ini nanti kakak-kakak akan membuat di RTL kakak-kakak ya. Di sini ada struktur programnya kakak-kakak. Jadi di sini kakak-kakak akan menjelaskan skala program atau kegiatan yang merinci, yaitu ukuran dan detail target populasi atau kelas usia ya. Di sini kakak akan menjelaskan pengaturan, identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, yuk gerak. Joni, rumah PP juga berdiskusi bersama. Yuni, Mapelipa, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya ya. Indra, guru mapel bahasa Indonesia. Jadi ini bagaimana kita melibatkan yaitu mapel-mapel lainnya dalam komunitas belajar kita di sekolah. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah ya. Nah, fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan aset basic ya. Bagaimana kita memanfaatkan aset yang ada. Fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada itu sudah tadi. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa Bapak Ibu akan mengumpulkan informasi, itu murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi ya. Jadi kakak jelaskan alat pengumpulan datanya yang akan digunakan. Misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Kemungkinan tantangan. Kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan yang dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Baik kakak-kakak, selanjutnya aspek penilaian atau rencana tindak lanjutnya. Sini ada 4. Ada tujuan program, kelengkapan dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, rencana evaluasi program ya, PKKR ya. Jadi tujuan program di sini yang pertama itu mengarah ke perwujudan pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan
dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terstruktur dan tujuan besar dari programnya. Sedangkan kelengkapan rencana dalam struktur program di sini ada 4. Keterlibatan komunitas dalam sekolah juga ada 3 di sini. Ragam sumber daya yang akan digunakan, upaya untuk menempatkan sampai rencana pelibatannya. Dan yang terakhir, rencana evaluasi dari program ini, yaitu lini masa, evaluasi yang jelas, sumber daya, dan teknik pengambilan data. Jadi lini masa rencana tindak lanjut kita kakak-kakak, mulai dari penyusunan rencana tindak lanjut. Setelah itu yang kedua, dia menyusun dan unggah di LMS, yaitu rencana tindak lanjut dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen diskusi, KBS terkait RTL PJK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan ya. Ya, ini rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL dari kakak-kakak selama 6 hari ke depannya sampai tanggal 30 ya, sampai di akhir bulan ini. Jadi waktu kakak-kakak kurang lebih 1 minggu ya. Setelah itu kakak unggah RTL. Jadi setelah 6 hari nanti penyusunan RTL ada umpan balik. Jadi ini lini masa rencana tindak lanjut dari RTL kakak. Catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama, dalam RTL PJBL perlu memperhatikan. Baik kakak-kakak, ini jika peserta ada di dalam sekolah yang sama, bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang yang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta ya. Jadi bahan tayang ini dapat disusun masing-masing peserta. Ya, tetap individu ya. Peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam kombel. Untuk dokumen pendukungnya seperti notulen video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Jadi kakak silakan foto ini atau screenshot karena ada beberapa kita peserta yang lebih dari 1 ya. Peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam kombel. Oke, baik kakak-kakak. Silakan sekarang kita masuk di diskusi dan tanya jawab dari hasil yang kita sudah bahas ini tentang bahan tayang dan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya, dari bentuk rencana tindak lanjut, komponen program, serta keterangan ini. Iya, ada Kak Edi. Silakan. Oke kakak, terima kasih. Dengar suara kakak? Dengar Kak Edi. Halo. Dengar kok. Baik kakak. Saya mau bertanya, kan kita tadi ini berbicara tentang kombel tuh bagaimana kita lakukan itu apa namanya kegiatan proyek sampai dengan rencana tindak lanjut. Nah apakah pada saat kita pelaksanaan nanti itu saya dengan kan saya satu sekolah dengan kakak Luki itu kita kerjakan itu bersama-sama satu proyek atau masing-masing kak gitu sampai dengan dia punya video materi penyampaian sampai dia punya akhir itu apakah masing-masing atau itu kita barengan gitu nah kak. Terima kasih saya kembalikan kak. Baik.
Nah, ini coba kita lihat di option 1, nomor 1. Kelihatan ya? Bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Jadi kita masing-masing ya, individu tadi. Hanya mungkin kita bisa pakai, kalau seperti 2 orang itu mungkin ya, mau tidak mau peserta yang ada di dalam situ, kalau bisa bersabar sudah. Kalau Luki menyampaikan, kalau Luki punya program, setelah itu mungkin dari KED ya. Mungkin seperti itu ya KED. Coba kita lihat sama-sama di situ. Bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJPL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Itu mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Berarti ini kita bisa memilih salah satu ya. Coba kakak-kakak, kita coba diskusi, coba lihat di opsi nomor 2 ini. Mungkin dari saya sedikit ya kan? Ya, silakan Kak Luki. Ya, mungkin dari pemahaman kita dari catatan tambahan ini kan, kalau dari yang saya baca ini mungkin seperti Kak Adi katakan tadi, mungkin kita proyeknya itu atau RTL-nya itu sama, hanya mungkin tetap dibuat masing-masing begitu. Kalau saya lihat di sini yang macam sekolah sama, boleh mungkin tugasnya sama, tapi tetap disusun masing-masing. Hanya macam video apa semua itu yang menjadi pertanyaan saya saja. Kalau ini saya rasa boleh pada saat kita presentasi itu, apakah kita boleh berbarengan begitu berdiri atau penjelasannya saling menyaut saja, atau kita berpisah-pisah videonya, itu saja yang menjadi soal saja di dalam kami. Mungkin Kanan bisa kasih pencerahan yang lebih baiknya seperti apa begitu. Kalau maksudnya kalau proyek ini yang sama, apakah kita bisa bikin video yang sama? Mungkin waktu diunggah itu tetap 2 orang ini mungkin saling berkolaborasi saja di dalam video itu kan. Terasa kalau misalnya penjelasannya ulang-ulang dengan materi yang sama, saya rasa guru-guru yang lain kan tidak mungkin kita penjelasan sama. Saya rasa mungkin saling kolaborasi saja dalam video atau di dalam foto itu, karena kita pasti sudah tahu bahwa kita ini di sekolah yang sama begitu, berarti materinya itu pasti juga yang kita bahas juga pasti sama. Mungkin dari segi foto, video saja mungkin coba bertanya apakah kita bisa saling kolaborasi pada saat presentasinya itu atau bagaimana. Baik Kak Luki. Ya. Jadi di situ nanti Kak Luki, betul sekali yang Kak Luki sampaikan. Nanti kita di situ saling kolaborasi sudah. Ya, saling kolaborasi. Yang lebih dari 1 orang, Kak Luki, Kak Edi, Kak Anton dan Kak Alin. Karena nanti di situ nanti kita sesuai di situ di penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta ya. Peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan, berarti satu program itu saja. Tetapi pada saat nanti untuk mengupload, pastikan beda-beda sudah ya. Tetap video yang sama sudah. Video Yang yang penting sama. terlihat di situ, ya, terlihat di depan situ ada Kak Edi, ada Kak Luki juga. Iya, nanti di situ. Saya rasa mungkin seperti itu sudah sesuai dengan dia punya ini. Jadi tidak perlu lagi Kak Luki sendiri, Kak Edi sendiri, tidak perlu. Satu saja, tinggal lihat kesepakatan kira-kira program mana yang mau kita presentasikan. Ya, jika nanti Kak Luki dan Kak Edi, terus Kak Anton dengan Kak Alin, tinggal mereka lihat program yang mana, terus Kak Ignas dengan Kak Fik, ya. Kecuali Kak Hendra, Kak Mahendra, mereka sendiri sudah, karena sekolah berbeda-beda ya. Oke. Bisa ya Kak Luki ya? Siap, Kak siap. Edi? Oke, Kak.
Bisa kakak. Jadi kita Ya. ini kakak mau bertanya, berarti kita Ya. program yang saya buat itu tinggal Pak Edi itu mengikuti saja, kakak. Jadi nanti waktu penayangan itu berarti materi yang sama. Iya. Jadi tidak perlu Iya. kita rubah ya kakak, jadi tinggal Kak ini mengikuti saja apa yang Iya. kita buat, kita kolaborasi saja. Iya. Seperti itu kakak. Iya, kan Oke tadi kak. sudah bilang tinggal Kak Lucky dan Kak Edi sepakat program mana yang mau jalan, itu sudah yang dibawa ya. Program. Oke kakak. Terus Kak Lucky dan kakak-kakak yang lain, di situ ada kurang lebih 9 slide tadi ya. 9 Iya slide, bro. mulai dari tujuan, latar belakang, tinggal Kak orang buat sudah di PowerPoint. Jangan lupa juga pegang yang sudah di print, itu rencana tindak lanjut yang sudah dibuat kemarin ya. Yang Kak Lucky sudah buat itu di print memang. Jadi ketika mungkin ada tanya jawab dari Bapak Ibu Komben, kita bisa jelaskan secara detail waktu apanya segala macam, guru yang terlibat kita bisa bagikan itu juga di mereka kan. Hanya 9 slide saja yang kita tayangkan, kita terlalu banyak. Saya bertanya sedikit menyangkut video itu nanti presentasi itu minimal atau maksimal waktunya presentasi itu berapa menit atau berapa jam kakak? Kalau kita lihat dari 9 slide ya, kalau bisa cepat 10 menit juga nanti bisa, karena ini bisa diedit Kak Lucky. Siap kak? Nanti dari video-video itu kita bisa selipkan juga foto-foto yang di dalam pada saat ada sambil foto, mungkin ada yang sambil rekam, itu kita bisa sisipkan Jadi di dalam video. video nanti kita sisipkan di PowerPoint saja kakak atau bagaimana? Apa itu? Kita Foto? kirim video macam video Bisa kita presentasi itu kita sisipkan di dalam PowerPoint saja atau kita Tidak, kirim langsung sendiri videonya presentasi itu di dalam LMS nanti langsung sisipkan saja foto-foto di video situ juga. di Kalau mau di edit PowerPoint videonya. kakak? Tidak Kak Lucky. Maksudnya video yang kita ini nanti pada saat rekam nanti. Ya kan sudah rekam Kakak. maksud saya. Oh, nanti Di di input dalam di LMS RTL Kak. itu PowerPoint itu kan nanti ada tujuan apa kita buat PowerPoint itu nanti kita sisipkan foto-foto kan bisa juga Iya. ada video di dalam itu kan Iya, iya. bisa Bisa juga link seperti itu video. kan. Bisa, Kak. Silakan Kak Edi. Kakak, saya mau tanya dulu. Nah, di dalam video itu kan bisa diedit. Otomatis apakah nanti itu keterangannya misalkan penjelasannya tentang apa, siapa yang memberikan pertanyaan atau yang memberikan tanggapan itu kita bikin semua dia punya tulisan situ atau tidak usah Kak? Boleh juga bisa, boleh juga tidak Kak. Ya, Oh ya, ayo hanya untuk kembali ke memperjelas peserta juga. keterangan. Ya. Ya. Oke. Kakak-kakak Baik. yang lain sudah pas? Pas ya. Ya, nanti kita baru kita. Oke, baik kakak-kakak. Pada akhir sesi kita hari ini, kita sudah duduk sini. Yang pertama tadi merefleksikan pembelajaran. Kita sudah memahami bersama penugasan rencana tindak lanjut ya. Untuk silakan salah satu dari kakak-kakak membaca dulu ini. Pantumin. Kalau ladang banyak hama. Ya. Ya, Kak Edi lanjut. Sembarang saya. Oke. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama. Sorry, di depan rumah nih makanya terganggu sekali. Lanjut ke Anton. Oke, baik kakak-kakak sudah saya baca. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua.
Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Baik, kakak dilanjut dengan bukti karya link nanti ya. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk pertemuan kita di malam hari ini. Dan selanjutnya saya minta mungkin Kak Edi bisa pimpin kita di dalam doa untuk kegiatan kita malam hari ini. Baik, sudah. Sabar, Kak. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, saya akan memimpin doa penutup sesuai dengan agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, karena Engkau telah membimbing kami dari awal hingga kegiatan kami. Biarlah semua apa yang kami sudah terima dari kakak fasilitator tentang kegiatan kami selanjutnya, Tuhan, biarlah Tuhan terus membimbing, membuka akal dan pikiran kami, ke hati kami ya Tuhan, agar benar-benar dapat langsung kegiatan ini dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, hanya inilah permohonan doa kami yang tidak sempurna, mari Tuhan sempurnakan. Ampuni atas setiap salah dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kakak. Baik Kak Edi, terima kasih. Dan sesi terakhir kakak-kakak kita foto bersama. Lama tidak foto bersama ini. Bisa nyalakan kamera. Iya. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Senyum. Tegang semua saya lihat itu. 1, 2, 3. Ya, Kak supaya kita kasih masuk di Sumba News sedikit konten. Oke, baik kakak-kakak. Terima kasih untuk kita semua. Saya izin matikan rekaman.